Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita ada sampai saat ini, Tuhan memberikan kita berkat kekuatan, berkat kesehatan, terlebih berkat waktu yang ada. Kita ada di tempat ini dan saya percaya satu kerinduan kita ada di tempat ini. Kita rindu bersekutu lebih dalam lagi, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Tidak putus-putusnya kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau berkata terima kasih Bapa yang baik, buat kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu yang tidak pernah habis-habisnya kami nikmati di dalam hidup kami. Sehingga kalau kami ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Malam pagi hari ini Tuhan, kami mau berkata Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu, selain kami datang bersekutu meninggikan Engkau, selain kami membuka hati kami lebih dalam untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga pagi hari ini Tuhan, sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu bersekutu dengan Engkau Tuhan, kami mohon kekudusan-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan Engkau. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus lawat kami. Biar pagi hari ini ada kebebasan bagi kami untuk kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak disanjung dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar Engkau yang mengambil alih akan ibadah kami pada pagi hari ini. Lawatan Allah terjadi, menjamah setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang mengikuti ibadah online yang ada Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar benar-benar kami menyiapkan hati kami yang paling baik untuk Engkau Tuhan, untuk datang menyembah Engkau, untuk datang meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya, biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada pekerjaan kuasa iblis yang coba mengganggu ibadah kami, mengganggu setiap suasana hati kami, apapun bentuknya ia bekerja, pagi hari ini kami mensatukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, dan Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Karena hati kami haus dan rindu datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada selesainya, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami membuka hati kami lebih dalam. Kami akan meninggikan
kami Tuhan. Kami membuka hati kami lebih dalam untuk bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri saudara. Haleluya. Gimana kabar semua? Luar biasa. Kita siap semua ya. Karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita membuka hati kita untuk kita memuliakan Tuhan. Karena kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Oh
kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan kembali kami berikan kesempatan kami mendengar firman ya Bapa. Pertolong kami Bapa di dalam kerinduan akan firman-Mu, kehausan akan firman-Mu. Persiapkan hati pikiran kami Bapa untuk kami menerima firman-Mu, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Kepada itu ya Bapa, kami mohon pertolong kami supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu apa yang menjadi firman-Mu Bapa. Pertolong Bapa yang hamba-Mu yang sekarang akan menyampaikan firman-Mu, Kau tidak urapi lidah bibirnya, Kau berikan hikmat, Tuhan Kau singkapkan kasihan melalui firman-Mu Bapa, dan bila kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatinya bagi surga. Kami serahkan Bapa pemberitaan firman pada pagi hari ini, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa juga yang mengganggu pemberitaan firman-Mu Bapa, mengganggu hati kami, pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami. Kami mesti dapatkan di dalam Yesus. Pertolongan saya pimpinan-Mu Bapa supaya kami mengerti apa yang kita hendak melakukan. Terima kasih bagi surga, diserahkan Bapak pemberitaan firman-Mu yang memimpin banyak beracara dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami satu dan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk untuk saya. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan baik yang di atas di lantai bawah juga yang di rumah ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kita akan menyelesaikan saja saudara tentang eksposisi daripada 2 Timotius pasal 3. Saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama kita sudah membahasnya. Saudara, kita masuk pada ayat yang kedua. Saudara, ayat yang kedua dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, mari kita membacanya. Jemaat Tuhan baik di lantai atas, lantai bawah, mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-5 saja ya, ayat yang ke-5 saja ya. Bergantian. Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba-hamba. Mereka akan membuat dan memohonkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berolak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak tahu memberikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berdiam ajar, berkata tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka mempunyai kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali di lantai bawah juga, di rumah silakan duduk. Mohon maaf ya saya. Kita masuk. Saya membutuhkan gambar ini adalah untuk ayat yang kedua supaya kita kan lalu berbicara tentang zaman akhir dan ini ada di akhir zaman. Nah, di akhir zaman, saudara, ayat 2 itu ketika kita memandangnya, saudara, lalu saya gambar begini, ini kita sudah di akhir, ya akhir zamannya. Ini adalah, saudara, ayat yang kedua, saudara harus memandangnya. Saya bilang lalu, mungkin sudah sempat berkata, ini adalah sesuatu yang di mata Tuhan itu sudah terjadi, loh, saudara ya. Sudah terjadi. Menarik lagi, saya coba tarik lagi cara berpikir saudara seperti begini. Gampangnya saudara akan main begini ya. Sama dengan lalu saya tadi hari Jumat saya coba menyampaikan tentang di rekan saya punya acara saudara tentang sejarah di masa depan.
Itu karena begini, saudara, sejarah itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Bagaimana bisa di masa depan itu disebut sejarah? Saudara, itu karena dari cara pandang Tuhan atau perspektifnya Tuhan, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi, tetapi bagi kita belum. Makanya saya lalu beri contoh, coba kita lebih mudah memahami tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kan bagi kita belum, begitu kan? Tapi bagi Tuhan, dalam perspektif Tuhan itu sudah terjadi. Kenapa? Karena Tuhan melampaui waktu, Tuhan itu sudah selesai dia memandang tentang apa yang terjadi di bumi. Termasuk hidup kita ini. Kita belum tahu besok, tapi kita mau lakukan apa besok, kita mau katakan apapun, Tuhan itu sudah tahu. Tapi kita belum tahu. Itu belum terjadi bagi kita, tetapi bagi Tuhan sudah terjadi. Nah, bisa masuk sana ya, bisa pahami. Saya coba buka cara pandang begitu supaya kita bisa masuk di ayat yang kedua. Dikarenakan mengacu dari ayat 1, Paulus berkata, ketahuilah, ya. Saya sudah jelaskan lalu dalam eksposisi lalu itu bahwa Rasul Paulus bukan maha tahu, tetapi dia menerima dia dari Tuhan, di mana Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah lihat tentang yang terjadi di akhir zaman. Ya, bagi kita belum, tetapi itu sudah terjadi. Nah, ayat yang kedua ini bagaimana dikatakan bahwa ayat pertama mengacunya terjadi sebuah masa yang sukar. Kenapa, saudara? Karena ayat yang kedua itu kita mulai melihat, saudara, ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, kenapa itu disebut sukar? Pertama, manusia punya kehendak bebas. Ingat itu ya, saudara. Kehendak bebas manusia, saudara, siapa yang bisa atur? Tuhan pun memberi kehendak bebas bagi manusia. Kan begitu, saudara? Ayat ini memperincikan, saudara. Saudara mau ibadah, orang mau ibadah atau tidak beribadah, dia punya kehendak bebas dan sukar untuk dia. Kita sukar karena orang akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan menjadi egois. Ini, saudara, sebuah pelajaran bagi kita. Ini Alkitab juga berkata ini sebuah cermin saja bagi kita, supaya kita bisa melihat apakah kita, saudara, ada dalam posisi ini atau tidak. Saya harap tidak. Amin, saudara. Saya harap tidak. Sudah. Ya. Karena ini sudah terjadi di mata Tuhan. Kita memang tidak tahu, saudara. Tapi biar firman Allah membawa kita bercermin untuk kita bisa melihat saya apa ada di jalur itu atau tidak. Nanti lain kali saya akan menjelaskan, saudara. Jadi satu orang juga tanya, jadi Pak, orang yang masuk surga itu sudah berapa orang? Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Dan sudah terjadi bagi Tuhan, saudara. Maka jangan tinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Sudah tepat. Nah, ini tentu kebenaran firman Allah ini menjadi sebuah cermin bagi kita, di mana karena ini dikatakan bahwa sudah terjadi, saudara, sehingga kita akan melihat, saudara, bahwa apakah kita ini ada dalam ayat 2 ini berkata manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi dikatakan secara umum, saudara, secara umum manusia, jadi tidak menuju kepada satu pribadi, tapi manusia, sehingga bagi kita, saudara, kita akan melihat apakah kita ada dalam garis daripada orang yang mencintai diri sendiri atau egois. Jadi orang kalau egois ya, saudara, dia tidak mau peduli orang lain, dia tidak mau peduli orang tuanya, dia tidak peduli yang lain, atau mau-maunya saya, begitu, mau-maunya saya. Jadi terjadi pergeseran, saudara, di mana sebetulnya ini adalah antara perbandingan begini, saudara. Perbandingan orang mencintai dirinya sendiri, saudara, dengan saya hapus ya. Yang penting saudara sudah tergambar. Kita sedang bicara di sini yang sudah terjadi ya, saudara, itu sudah terjadi. Perbandingannya adalah tentang egois ini, tentang dia cinta kepada Tuhan, atau di sini adalah, sorry saya gambar saja, DD itu diri, maksudnya saudara, diri sendiri ya, saudara, supaya saudara ingat. Oh sorry, diri sendiri ya. Oke. Nah, kita bisa lihat terjadi sebuah pergeseran, di mana kan manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu menerima segala sesuatu dari Tuhan.
Tetapi pada akhirnya kata firman Allah bahwa di akhir zaman itu yang di mata Tuhan sudah terjadi. Siapa orangnya? Kalau saudara tanya Pak Pendeta atau Pak Gembala, siapa orang-orang itu? Bisa nggak tahu, saudara. Tuhan pun nggak kasih tahu tentang siapa pribadinya. Dia cuma bilang secara umum manusia. Tetapi bagi Tuhan itu memang sudah terjadi. Terjadi sebuah pergeseran di mana tadinya orang tentu ketika semua dia terima dari Tuhan, napas dia terima dari Tuhan, oksigen dia terima dari Tuhan, energi dia terima dari Tuhan, segala sesuatu dia terima dari Tuhan bagi dia, saudara. Bahkan keselamatan dia terima dari Tuhan. Tapi lama-kelamaan saudara, orang akan bergeser kepada dia mencintai dirinya sendiri. Nah, saudara, ini yang terjadi tentu ya, terjadi di akhir zaman. Sehingga sekali lagi saya harap ini hanya adalah sebuah firman yang menjadi pelajaran, menjadi cermin bagi kita, dan kita akan berusaha untuk supaya kita tidak ada di situ, saudara. Tidak ada di apa yang terjadi sebuah pergeseran tadi kepada tadinya mencintai Tuhan, ini kepada diri sendiri, saudara. Dia harusnya terus di jalurnya Tuhan, tetapi lama-kelamaan dia cinta diri sendiri. Nah, ayat yang ini ya, saudara, yang kedua kita membahas ini ya. Ayat yang kedua, saudara, dia mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri karena begini, saudara. Jadi dia secara dagingnya, bukan yang rohani tentu ya. Dia lebih senang yang jasmani saja. Kalau hal-hal rohani, dia tidak akan mencintainya. Jadi dia lebih cinta kepada yang jasmani ya, saudara, yang tidak membuat neracanya bertambah, yang tidak membuat dia mendekat kepada Tuhan. Ya, dia lebih cinta itu. Makanya saya bilang, saudara, tentu jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya ini, saudara berusaha sebetulnya, saudara. Kalau saudara, ya memang kita sedang dibatasi dalam ibadah. Dibatasi dalam ibadah. Tapi kalau jemaat Tuhan yang memang sebetulnya diizinkan dari 12 tahun sampai kepada umur 60 tahun, saudara, yang diizinkan, harus berusaha. Jangan sampai saudara melihat ini terjadi sebuah saudara malah mencintai diri sendiri. Saya mau ibadah di rumah aja lah. Lebih enak di rumah, duduk-duduk aja, bisa sambil tiduran. Nah, mesti dicek itu, saudara. Mesti dicek itu kerohanian itu. Apakah terjadi sebuah pergeseran ke sana? Ya. Amsal berkata, dari anak-anak saja kamu sudah bisa tahu anak itu jadikan seperti apa. Itu kata Amsal. Kenapa, saudara? Karena memang kita bisa melihat diri kita bisa melihat anak kita, saudara. Oh, masih kecil. Tetapi, saudara, bagi Tuhan, dari orang itu hidup sampai dia mati, saudara, dari orang itu hidup sampai dia baru umur 5 tahun, 10 tahun. Bagi Tuhan itu entah anak itu atau kita mau hidup sampai 70-80 tahun, di mata Tuhan, Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah lihat sampai selesai orang itu. Nah, betapa ketika kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan, betapa kita harus membawa hidup kita, saudara, membawa hidup kita betul-betul untuk sesuai kebenaran firman Allah. Betul-betul kita harus mencintai Tuhan, bukan mencintai diri kita. Haleluya, saudara. Ini dalam arti kata mencintai diri sendiri, ini dalam arti mengikuti keinginan daging. Ya. Nah, selanjutnya, saudara, karena sebetulnya pada awalnya hakikat dari manusia itu adalah memang Tuhan ciptakan untuk juga di mana Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mencintai manusia. Hakikatnya juga manusia memiliki sifat yang sama, adalah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya. Nah, saya lanjut, saudara. Ya, saya tidak akan panjang-panjang ya. Ayat 2, dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. So, ini bukan berarti saudara tidak boleh bekerja. Saya harus bekerja mencari uang, harus bekerja cari uang. Tetapi ini disebut adalah mencintai uang, mengasihi uang. Terjadi sebuah pergeseran juga. Ini sebetulnya cuma antara dua, ini dan di sini, ini dan di sini. Itu, saudara. Tuhan kasih tahu kepada Paulus, ini loh Paulus. Paulus memang tidak tahu ya, saudara. Di zaman sekarang ini, di zaman yang akan datang, Paulus tidak tahu. Tapi Tuhan kan sudah lihat itu manusia-manusia hanya bekerja mencari uang, tetapi dia hanya mencintai uang. Terjadi sebuah pergeseran ke sana.
sekali lagi saya berharap saudara dan saya terus berdoa, tentu ini tidak boleh terjadi pada jemaat Tuhan di tempat. Amin, saudara. Kita tetap harus bekerja, harus beraktivitas, tetapi saudara kita tidak boleh dikatakan Alkitab itu adalah mencintai uang itu. Tidak boleh. Nah, gimana caranya kita tidak mencintai uang? Kita bekerja bukan berarti kita mencintai uang, tidak. Memang kita bekerja. Tetapi yang kita melihat di sini adalah di mana di akhir zaman, saudara, orang tidak lagi memperhatikan tentu tentang Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang saudara, bagaimana dia harus membantu, dia harus berkorban. Pokoknya dia akan meninggalkan itu. Kalau saudara berkata apa, itu apakah itu akan terjadi? Dalam sebuah sejarah yang sudah terjadi, itu sudah terjadi, saudara. Kalau saudara melihat tentang 7 jemaat, bahkan jemaat Efesus pernah Tuhan menegur dia, kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kalau saudara diizinkan, saudara pergi ke Turki, saudara akan diantar di 7 sidang jemaat, itu semua sudah berubah, sudah tidak ada lagi, saudara, tentang gereja-gereja di situ. Saudara, tinggal sejarah saja. Di Asia kecil itu, Turki dulu itu, saudara, daerah kekuasaan Kristen, tetapi saudara itu telah berubah sekarang 98% kalau tidak salah itu adalah menjadi agama sebelah, tidak Kristen lagi, saudara. Itu karena apa, saudara? Karena terjadi perubahan dari orang mencintai Tuhan kepada mencintai diri sendiri. Ketika orang, saudara, tidak, bahkan kita ya, terus terang kita ini kalau tidak mencintai Tuhan, pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, atau kita tidak menjadi orang yang suka memberi dalam pekerjaan Tuhan, itu akan lari dah begitu. Saudara bisa membayangkan kalau kita jemaat Tuhan, saudara, kita hanya bekerja, mencari uang, tetapi uang semuanya kita cintai, kita tidak mau dalam pelayanan, kita tidak mau memberikan dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, mau jadi apa pekerjaan Tuhan? Dan itu terjadi di 7 jemaat. Ada satu gereja sebelumnya, saudara, tapi itu gereja dibangun juga di sekitar abad ke-4 ke-5, saudara ya. Saudara mungkin baru dengar sekarang ini tentang Hagia Sophia. Saya sudah kesana pada waktu itu besar sekali, saudara. Karena terjadi sebuah peperangan. Soal itu gereja sekarang dia sudah pernah berubah jadi masjid, ditarik lagi karena hukum internasional coba melobi, akhirnya jadi museum. Setelah jadi museum, sekarang jadi masjid lagi. Itu bangunan gereja, saudara. Tapi di sini kita mulai melihat, saudara, bagaimana sebetulnya betapa penting sekali bagi kita, saudara. Betapa penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melihat ini, saudara. Melihat bahwa Alkitab berkata terjadi sebuah masa yang sukar sekali. Karena kalau cuma bangunan, itu bisa kalau dia roboh bisa dibangun lagi. Tapi kalau manusia itu sangat sukar sekali. Sukar membawa orang untuk mengasihi Tuhan, tidak mencintai diri sendiri, membawa orang untuk dia, ayo kamu kita aja, mari kita banyak berkorban buat pekerjaan Tuhan supaya dia lebih lagi berjalan lebih baik, begitu ya. Operasional gereja itu kita orang mendengar saja dia langsung lagi, oh pendetanya mata uang, mata duit tadi, bicara duit lagi sukar seperti ini. Tidak mudah memang. Alkitab yang bilang itu kesukaran. Sehingga Paulus berbicara kepada Timotius, sukar sekali Timotius. Itu memang sukar. Tetapi apapun konsekuensinya, tetap kamu harus beritakan kebenaran firman Allah. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh tentu percaya kepada Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tentu kalau dia mendengar tentang kebenaran ini, dia akan senang, dia akan melakukannya. Karena dia tahu, saya tidak mau ada di garis yang akan menuju kepada neraka. Karena Tuhan sudah tahu, siapa-siapa juga orang yang tidak mencintai Tuhan, siapa-siapa orang juga yang mencintai diri sendiri, siapa-siapa juga orang yang mencintai Tuhan, Tuhan juga sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Makanya saya bilang tadi, Pak, biarlah kebenaran firman Allah ini menjadi sebuah cermin sehingga kita melihat dari firman Allah, kita bisa melihat hidup kita. Oh, saya bukanlah orang yang mencintai diri sendiri. Oh, saya bukanlah orang yang mencintai Tuhan. Tapi saya orang yang mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Kalau kita ayat.
Saudara jangan ini ya, jangan berkata saudara, Allah lagi suka begini, Allah mau kami kali ini. Jangan terima saja kebenaran firman Allah ya. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Nah, kenapa sebetulnya ya Alkitab ini sudah bilang ini orang akan terjadi begini, tapi ada sebuah nasihat supaya kita melihat kebenaran ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Akibat dari mencintai uang. Jadi gampang sebetulnya, saudara, kalau saudara melihat gimana caranya mencintai uang. Ketika orang tidak mencintai Tuhan lagi, ketika orang, maksudnya keuangan kita, saudara, ketika kita tidak mencintai Tuhan, ketika kita tidak memakai lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jadi kita hanya lebih mencintai Dia. Begitu. Dan kenapa Tuhan melarang itu? Karena memang sangat berbahaya. Dia berkata itu akan menyiksa diri orang itu. Ketika dia sudah ada dalam posisi itu akan menyiksa orang itu. Justru akan mendatangkan juga berbagai-bagai duka ketika orang sudah masuk pada diri sendiri, mencintai uang itu. Ya. Dia akan tersiksa dengan itu. Bahkan dikatakan saudara akan membawa orang itu menyimpang dari apa saudara? Iman. Saudara bisa bayang kalau menyimpang dari iman, orang bisa selamat hanya karena iman percaya pada Yesus. Amin. Ini landasan luar biasa. Ternyata mencintai uang itu malah dia akan memiliki kekuatan negatif saudara untuk membuat orang saudara, di mana Alkitab berkata membuat orang menyimpang dari iman. Yakobus 5 ayat 1 ya saudara. Coba kita lihat. Saya baca dengan cepat ya saudara. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat 2, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan dengar. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upaya kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Nah, terakhir, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, kita lihat ketika orang mencintai uang, saudara, itu akibatnya luar biasa. Ini bukan berarti saudara tidak boleh nabung, saudara. Boleh nabung. Nabung, saudara, wajib saudara. Mengatur keuangan itu wajib, saudara. Ya, wajib. Cara kita mengatur sebenarnya ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, saudara. Ya, ketika kita bekerja berusaha supaya kita tidak terjerat pada mencintai uang. Saudara boleh atur. Oh, saya dapat uang sekian, saya mesti kasih. Tuhan atur gitu ya. Ikut aturan Tuhan. 10% yang saya sisihkan sudah sesuai aturan. Baru ada lagi begitu. Saya tabung sekian. Oh, ada persembahan ini. Ada persembahan di gereja kita. Kita mesti bawa ini rohani loh, saudara. Rohani kita, saudara. Ikut ke sana. Oh, saya mesti kasih. Oh, ada persembahan di gereja. Kita punya diakonisi sudah selesai mungkin yang tahun ini. Ya, ada 6 atau 7 kali. Kita di sini ada. Mau bawa saudara beri persembahan kami di setiap minggu untuk operasional gereja kita, rencana pengembangan. Itu sebetulnya saudara persembahan itu sebetulnya bukan untuk menyiksa kita, saudara. Tetapi sebaliknya, justru kalau orang dikatakan tidak melakukan persembahan, saudara hanya mencintai uang, justru akan menyiksa dirinya, membawa duka cita bagi dia, membawa kesulitan bagi dia. Tetapi ketika Alkitab mengajarkan, saudara, ketika justru kita membawanya, saudara, justru kita itu malah Alkitab bilang itu tidak membawa kedukaan kepada kami. Ya. Jadi mari melihat saudara bahwa di akhir zaman, kata Alkitab, manusia itu justru dia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hambanya uang. Saudara tahu hamba uang, saudara? Jadi uang yang tinggi, dia bukan mengatur uang, tapi dia diatur oleh uang. Bagi saudara,
Dia diatur oleh uang. Nah, kalau uang yang mengendalikan dia, jadi yang jelas tentu uang itu benda mati sebetulnya, saudara. Uang itu nggak bisa bicara juga kan begitu ya. Dan dia benda mati, tapi kok kita bisa jadi hamba. Saudara, ketika itu uang itu saudara, kita tidak dapat mengendalikan, kita tidak mampu membuat dia jadi hamba, iblis bisa menggunakan itu. Media uang itu. Jadi sebetulnya hambanya iblis sebetulnya itu, saudara. Ya. Karena iblis sudah tahu kalau orang Kristen itu menggunakan uang dia dalam hal yang benar, melakukan perintah Tuhan, ya selain dia diberkati, dia juga akan mengalami sukacita. Iblis tahu itu. Makanya iblis mau supaya manusia itu menjadi hamba uang. Tapi kalau sebaliknya saya katakan tadi, saudara, sebetulnya bagi anak Tuhan, kita harus mengaturnya. Kita yang mengendalikan uang, bukan uang kendalikan kita. Ya. Kalau uang mengendalikan orang, berarti dia hanya kepada diri sendiri. Dia tidak melihat ke sini. Tapi kalau kita mengatur dan melihat ke sini, berarti kita yang mengendalikannya. Nah, kembali lagi saudara, dalam 2 Timotius berkata bahwa di akhir zaman itu, sekali lagi saudara, tentu ini sudah terjadi, saudara. Di mata Tuhan sudah terjadi. Ya, tapi di mata kita belum. Manusia akan mencita diri dan menjadi hamba uang. Nah, selanjutnya lagi, saudara, coba kita lihat 1 Korintus pasal 5 ayat 10 ya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul dan pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Sampai ayat 11. Ini maksudnya adalah ketika orang mencintai uang, saudara, dia akan beralih menjadi manusia yang kikir. Orang kikir tidak bakalan, kata firman Allah, masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama mereka. Saudara, sekali lagi tolong jemaat jangan tersinggung ya. Coba perlu kalau pendeta sedang bilang kita mungkin kikir, tidak, saudara. Ini firman Allah karena memang ini jadi sebuah cermin bagi kita supaya kita jangan jadi orang kikir terhadap Tuhan. Karena semua itu dari Tuhan, supaya kita tetap di jalur kebenaran, supaya kita tetap di jalurnya Tuhan. Haleluya, saudara. Sehingga hidup kita tidak mau nebak-nebak ke depan gimana ya hidup saya, ke depan bagaimana. Kalau kita ikut kebenaran firman Allah, hidup kita ke depan bukan ditebak-tebak, sudah jelas, sudah pasti. Amin, saudara. Termasuk keuangan kita, jelas sebetulnya Tuhan pelihara. Yang penting ikuti aturan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Tapi kita ikut kebenaran firman Allah. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam keuangan kita? Ikuti aturan Tuhan saja. Ada orang, oh saya andalkan Tuhan dalam keuangan saya. Pokoknya saya percaya Tuhan. Betul. Tapi bukti kau mengandalkan Tuhan, lakukan kebenaran firman Allah dalam aturan-aturan keuangannya Tuhan. Amin, saudara. Supaya itu tidak mendatangkan duka cita, katanya. Tidak menjadikan orang itu kikir. Tetapi justru itu membuat engkau mengalami sukacita. Engkau sedang melihat, saya sedang berjalan di jalurnya Tuhan. Ujungnya adalah surga. Karena ujungnya cuma dua, surga atau neraka. Jadi sebelum kita juga sedang berjalan, kita bisa lihat. Saudara jangan tebak-tebak gini ya. Aduh, saya kira-kira kalau Tuhan sudah lihat hidupnya manusia sudah sampai akhir, sudah di surga atau neraka, itu Tuhan sudah lihat. Siapa yang masuk neraka, masuk surga, Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah tahu siapa orangnya. Nah, kita jemaat Tuhan jangan mengira-ngira saya surga apa neraka ya. Kira-kira saya gimana? Kita cuma lihat saja. Selama kita di jalurnya kebenaran firman Allah, pastinya kamu akan masuk surga. Amin, saudara. Makanya kita kenapa dikatakan firman Allah, kamu bertahan, kamu terus percaya, kamu terus lakukan kebenaran firman Allah. Sehingga kita betul jelas memang ini jalurnya Tuhan.
Nah, oke, saudara, dikatakan di sana supaya kamu, tapi yang tuliskan kepada kamu. Oh, balik ke 2 Timotius, saya mau selesai. Kalau kita lalu kan dari awal saya bilang kita mau bicara, mau mengeksposisi 2 Timotius 3. Jadi kalau saudara, saya bicara begitu, saudara, memang kata demi kata dalam pasal sudah. Jadi memang agak lama saya bicara ini sudah 4 atau 5 kali, saudara ya, tentang ini eksposisinya. 2 Timotius 3 ayat 1 ya, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang, mereka akan membuang. Sampai di situ dulu saudara ya. Saya tutup dengan saudara Efesus. Sorry. Wahyu pasal 2, maksudnya jemaat di Efesus maksud saya, saudara ya. Wahyu pasal 2, coba lihat ayatnya. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat. Namun demikian, ya kalau ayat sebelumnya Tuhan memuji jemaat Efesus ya saudara. Namun demikian ada aku mencela engkau. Jadi awalnya Tuhan puji jemaat Efesus, tetapi selanjutnya ayat 4 Tuhan mencela ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, saudara. Kecintaan terhadap Tuhan sehingga ada kesempatan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Saudara, jemaat Efesus ini, saudara, jemaat yang mungkin tidak ada lagi. Tempatnya masih saudara bisa datang kota Efesus, ada di Turki. Ya, ada di Turki tapi tidak ada gerejanya lagi. Sehingga ini tentu menjadi sebuah cermin bagi kita melihat bahwa apa yang Tuhan bilang itu terjadi, tapi itu tidak boleh terjadi pada kita. Saudara, kenapa ini terjadi kepada jemaat di Efesus? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Tentang apa yang tentang Tuhan, kegiatannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, kita harus lari ke sana. Ini akhir zaman. Amin, saudara. Ini akhir zaman. Ya. Terjadi masa yang sukar, terjadi masa kesulitan juga dalam keuangan. Siapa yang kau mengandalkan? Tuhan. Gimana cara mengandalkan Tuhan? Lakukan perintah Tuhan. Haleluya saudara. Kalau kita itu cara mengandalkan Tuhan. Tidak hanya sekedar orang bilang saya andalkan Tuhan dengan percaya Tuhan. Alkitab berkata, kalau kau percaya Tuhan, buktinya lakukan kebenaran firman Allah. Kalau kau percaya Tuhan tidak melakukan kebenaran firman Allah, itu sama artinya iman yang mati saja. Nah, sekali lagi saudara, dalam hal ini bahwa bagaimana keadaan manusia di akhir zaman, saudara, ini adalah sebuah cerminan bagi kita untuk kita melihat bahwa betul-betul kita adalah anak-anak Tuhan yang akan berada di jalur dengan Tuhan sampai masuk surga yang dekat. Amin. Sampai masuk surga yang dekat. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan pada saat ini yang kita boleh dengar, ya, membawa kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Hal-hal yang kata firman Allah di jemaat di Efesus, hal-hal yang kau tinggalkan lakukan lagi. Ini masa yang sukar, kita akan masuk di masa yang sukar. Tetapi ada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan sudah kasih lihat, kalau engkau ikuti kebenaran firman Allah, Tuhan akan pelihara. Yang penting ikuti Tuhan. Ya, ikuti Tuhan. Karena kalau mungkin saudara sedang bergumul dalam hal keuangan, sedang dalam kesulitan juga, saudara, berusaha saja lakukan kebenaran firman Allah. Di kitab Nehemia pernah ada saudara, orang Israel ketika pulang dari Babilonia, mereka dalam kesulitan, dan Nehemia datang kepada mereka. Kenapa kamu meninggalkan tentang pengorbananmu di rumah Tuhan? Kami kan lagi sulit, dia berkata kepada Nehemia. Tidak bisa seperti itu, kata Nehemia. Tuhan harus tetap diandalkan, Tuhan harus diutamakan. Lakukan, kata Nehemia kepada jemaat Israel. Lakukan. Wah. Kenapa Nehemia berkata begitu? Karena Nehemia percaya kalau engkau lakukan kebenaran firman Allah, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan memuliakan. Haleluya, saudara. Memang di mata manusia kadang-kadang lupa, iya Pak Pendeta, kalau saya berkorban buat Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, nanti saya berkurang. Memang itu, saudara. Kelihatannya berkurang, kelihatannya. Tapi percaya kebenaran firman Allah, dia berkata aku akan pelihara. Tuhan akan lindungi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari biar jemaat Tuhan kita semua
lantai atas, lantai bawah, jemaat Tuhan di rumah. Mari kita tengok hati kita, hidup kita. Apakah kita mencintai Tuhan atau mencintai diri sendiri? Saya harap kita semua ada di jalurnya mencintai Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa. Jemaat Tuhan di bawah akan berdiri di rumah juga. Bangun berdiri, kita tutup kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, sehingga firman-Mu datang menerangi hati kami. Kami boleh mengerti kebenaran-Mu, kami boleh melakukan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, baik sudah di tempat ini, lantai bawah di rumah. Saudara yang perlu didoakan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Setelah engkau mengangkat tangan, ada pergumulan apa dalam hidupmu, sampaikan kepada Tuhan dari dasar isi hati. Saudara perlu bercakap dengan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saat ini. Haleluya, Roh Kudus, Engkau Maha Tahu dalam setiap pribadi. Dengarlah Roh Kudus, dengarlah Roh Kudus, hamba berdoa saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Kau sedang mendengar apa yang sedang disampaikan dari isi hati kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa kepadamu biar semua yang kami sampaikan dapat berkenan kepadamu ya Bapa di sorga. Sehingga itu Tuhan setelah berkenan kepadamu, Engkau akan menjawab doa kami, Engkau akan menjawab pergumulan kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap apa yang telah menjadi pergumulan kami, hamba serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Karena hamba percaya di dalam Engkau ada jawaban yang benar, ada jawaban yang tepat. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas firman, atas jawaban doa-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, sudah ada diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar kita terus berdoa, biar Bapak Gembala terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan, sehingga kita jemaat Tuhan semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Diberkati selalu, baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL, singers, pemusik, multimedia, asyik, semua yang terlibat di dalam pelayanan, kita percaya jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia, amin. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir, baik yang ada di tempat ini, yang ada di ruangan bawah, bahkan yang ada di rumah, kita percaya bahwa ketika kita buka hati kita, luangkan waktu kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan saudara, untuk persembahan, saudara, persembahan kita, kalau yang mau transfer, saudara, dapat ditransfer melalui persembahan untuk kas operasional dan pembangunan, bisa ditransfer ke BCA nomor 12814558872 atas nama Dedi Chandra Dinata atau Bendahara GPDI Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara, dapat ditransfer ke BCA nomor 7400516574 atas nama yang Cemanore. Dan saudara, dan untuk jemaat Tuhan khususnya yang hadir pada saat ini, kalau kita rindu untuk memberikan persembahan langsung, saudara, tidak ditransfer tapi mau langsung dikasih kotak di dalam kotak, saudara boleh dapat ditaruh di kotak yang disiapkan di bawah. Jadi ketika kita pulang sebentar, kalau ada yang memasukkan persembahan, dapat dimasukkan di kotak yang sudah disiapkan di bawah. Puji Tuhan, saudara. Dan untuk pengumuman kita, saudara, untuk sepanjang minggu yang akan berjalan besok, sebentar saudara, jam 4 sore ada ibadah
ibadah online anak saudara jam 4 sore melalui channel YouTube KPP Anak Komisi Pusat ya, Pelayanan Anak Pentekosta. Jadi khususnya untuk anak-anak kita boleh dapat ibadah online melalui channel YouTube KPP Anak. Dan kembali sore jam 5 sore ada ibadah online khususnya yang belum sempat beribadah dengan kita pada pagi hari ini, boleh saudara di dalam ibadah online sebentar jam 5 sore melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Dan hari Rabu, kembali hari Rabu, ibadah komsel kita seperti biasa ya saudara. Hari Rabu jam 19.30 melalui line group saudara. Jadi jemaat Tuhan yang belum bergabung boleh saudara bergabung sama-sama dalam ibadah komsel pada hari Rabu jam 19.30. Di dalam ibadah komsel ini pun saudara ada banyak di situ kita menyembah Tuhan, bahkan ada banyak firman yang kita dapat di dalam ibadah komsel ini. Dan saudara perlu diketahui bahwa ibadah WSP sudah dimulai saudara, tetapi melalui ibadah online saudara. Jadi untuk wanita-wanita GPDI Kota Wisata, mari bergabung di dalam ibadah WSP, dalam ibadah online setiap hari Jumat jam setengah 8 malam melalui Zoom. Jadi di dalam ibadah WSP pun ini ada banyak yang kita dapat saudara. Kita sama-sama bersekutu lewat memuji menyembah Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan pun kita akan terima di sana lewat ibadah WSP yang ada. Puji Tuhan saudara, dan diingatkan kembali ya, setiap hari kita ada mesbah doa. Jadi baik di grup bahkan mungkin di Japri ya masing-masing, setiap hari kita ada mesbah doa. Bahkan di sana ada ayat-ayat firman Tuhan yang boleh dibagikan bagi kita, sehingga kita percaya bahwa kalau ada firman Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita, firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, amin. Dia terus bertumbuh, sehingga tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu berjalan di hari-hari ini, amin. Mari, itu sebabnya di dalam setiap hari ada mesbah doa kita di rumah masing-masing. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari? Tidak ada. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya dan kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. karena kekuatan iman yang Kau anugerahkan kepada kami, keberanian untuk melakukan kebenaran yang Kau anugerahkan bagi kami. Sepanjang minggu ini, Roh Kudus, biar kami semua berjalan dalam Engkau, dan segala aktivitas kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, terlebih dalam aktivitas kerohanian kami mohon kekuatan daripada-Mu, Roh Kudus, menjadi bagian kami, sehingga apa yang akan kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, Engkau
mempertemukan lagi kami di minggu yang akan datang untuk menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di dalam rumah-Mu. Kami berdoa kalau ada jemaat-Mu yang sakit, kami mohon bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, sembuhkan dia. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan ya Tuhan, yang susah Tuhan dihiburkan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur, menyerahkan juga pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau bekerja melalui pemerintah kami, bekerja para dokter-dokter yang sedang menangani pasien-pasien yang ada. Kami bersyukur kepada-Mu, semua pergumulan negara kami menaruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah penolong, dan semua pergumulan jemaat-Mu kami menaruh ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga memberkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.